umrah lagi, ambil mikotnya bisa dari sini, daerah Tan'im. Nama masjidnya Masjid Aisyah. Di sebelah kiri depan tampak ada dua menara kembar. Ada dua menara kembar dengan lampunya warna oranye. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah merupakan batas antara tanah halal dengan tanah haram. Sebab yang namanya mengambil mikot itu harus di luar tanah haram. Nah, ini sudah dekat dengan kita sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi kalau sering mendengar daerah Tan'im, nah inilah tempatnya. Di sebelah kiri adalah Masjid Aisyah. Dinamakan Masjid Aisyah karena dulu pernah digunakan bermikot oleh Siti Aisyah. Nah, Bapak Ibu para tamu Allah, sekarang kita sudah memasuki wilayah tanah haram Mekah. Mari kita sama-sama berdoa. Doa memasuki wilayah tanah haram Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza haramuka wa amnuka fahadlim lahdi wa dabi wa sya'ri wa bashari ala nari wa aminni min adabika yawma tab'atsu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika ya Allah. Kota ini adalah tanah haram dan tempat yang aman. Maka hindarkanlah daging kami, darah kami, rambut kami, kulit kami dari api neraka. Anugerahkanlah ya Allah pada kami keamanan dari siksamu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dekat kepadamu dan taat kepadamu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Tanah haram Bapak Ibu sebutannya memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan tanah haram ada yang disebut dengan Hasanatil Haram. Hasanatil Haram itu kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dalam tanah haram ini pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Jadi Bapak Ibu, selama berada di dalam tanah haram, selama kita ada di tanah haram, maka setiap kita beramal soleh, setiap kita berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 100.000 kali. Amin. Inilah yang tidak dimiliki. Wilayah manapun di dunia ini tidak ada. Maka bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kita ada di tanah haram ini, kita mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat nanti, dengan mengumpulkan rahmat Allah ratusan ribu kali,
100.000 kali. Contoh Bapak Ibu, bukan hanya sholat ya, Bapak Ibu di tanah haram ini bersedekah 1 rial misalnya, maka dicatat di sisi Allah pahalanya 100.000 rial. Nah, jadi dilipatkan 100.000 kali. Bapak Ibu hanya bersedekah 1 rial, tapi pahalanya dicatat di sisi Allah sama seperti bersedekah 100.000 rial. 100.000 rial kalau dirupiahkan 400 juta Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kita di tanah air, kayaknya nggak mungkin sekali lempar, sekali ngasih langsung 400 juta. Berat Bapak Ibu. Tapi kita bisa mendapatkan pahala sebanyak itu dengan cara kita di tanah haram ini hanya dengan bersedekah 1 rial. Apalagi lebih dari 1 rial, maka pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Nah, itulah nanti yang akan kita bawa mati Bapak Ibu. Rumah kita, mobil kita, jabatan kita, semuanya kita tinggal di dunia ini. Tidak ada manfaatnya ketika sudah mati. Nah, yang ada manfaatnya adalah amal ibadah kita, rahmat-rahmat Allah yang sudah Allah berikan ketika kita di dunia ini, dilimpahkan rahmat Allah dengan segala lipatan-lipatannya karena perbuatan kita, karena amal soleh kita. Itulah yang akan kita bawa mati, itulah yang akan menemani kita di alam kubur nanti Bapak Ibu. Yang membuat kuburan itu terang adalah amal ibadah kita. Yang membuat kuburan itu sejuk, lapang juga karena amal ibadah kita. Maka itulah kesempatan kita pada saat kita ada di tanah haram ini, berbanyak amal ibadah ringan tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Sekali melakukan, tapi kalau yang di tanah air harus melakukannya 100.000 kali. Bapak Ibu misalnya di sini sholat 2 rakaat, sholat subuh misalnya, maka di tanah air untuk menandingi pahala Bapak Ibu sholat 2 rakaat subuh di sini, di tanah air harus sholat 100.000 kali sholat subuh. Berapa tahun itu ya? Nah, makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu bersyukur kita ada di tanah haram ini, perbanyak amal ibadah.